Sudah ada semua di dalam ruangan Zoom, Bapak. Oke, baik. Sebelum memulai PKP pada hari ini, saya akan menjelaskan beberapa peraturan dalam pelaksanaan PKP hari ini. Waktu yang dipergunakan adalah 24 menit dengan pembagian 4 menit untuk persiapan dan sedang berlangsung saat ini. Kemudian presentasinya 10 menit dan sesi diskusi bersama reviewer 10 menit. Dosen pendamping tidak diperkenankan untuk membantu mahasiswanya selama sesi ini berlangsung. Kemudian untuk waktu akan ditampilkan pada background co-host. Mohon untuk diperhatikan timingnya. Dan bila waktu telah habis, saya selaku co-host akan memberikan instruksi. Apakah bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Oke, baik. Selanjutnya saya serahkan kepada peserta nomor urut 17 untuk melakukan pengecekan secara teknis dan juga materi sebelum pelaksanaan presentasi dimulai. Silahkan. Baik, terima kasih. Sebelum tim kami melakukan persiapan, saya memiliki satu pantun untuk menyapa Bapak Ibu penilai. Sarapan pagi dengan ketan, tidak lupa minum jus tomat. Dengan senang hati saya ucapkan, selamat datang Bapak Ibu penilai yang terhormat. Selamat sore yang kami hormati Bapak Ibu penilai dan juga Bapak dosen pendamping serta rekan-rekan tim PKM. Sebelum kami melakukan presentasi, saya akan melakukan cek audio terlebih dahulu. Halo, Saudara Insan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Saudari Rafika, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Suara Anda terdengar dengan jelas? Saudari Wulan, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, Saudari Rafika, suara jelas. Apakah suara saya sudah jelas? Suara Anda terdengar dengan jelas? Saudara Dika, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, Rafika, suara Anda terdengar dengan jelas. Apakah suara saya terdengar dengan jelas juga? Ya, suara Anda terdengar dengan jelas. Saudari Hera, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah cukup jelas, Saudari Rafika. Bagaimana dengan audio saya? Suara Anda terdengar dengan jelas? Terima kasih. Dikarenakan audio kami sudah lancar, maka kami akan melakukan share screen untuk melakukan pengecekan pada PowerPoint. Saudara Dika, saya persilakan untuk melakukan pengecekan PowerPoint. Bisa di next slide. Baik, Saudara Rafika, Silakan melakukan pengecekan untuk audio pada video. baik, Apakah ada kendala? untuk video. Apakah ada audio dari video? Baik, sudah terdengar. Apakah untuk rekan-rekan yang lainnya terdapat kendala mengenai PowerPoint? Sudah baik. Oke, Baik, terima kasih. Dikarenakan audio kami sudah siap dan share screen tidak ada kendala, maka kami siap melakukan presentasi penilaian kemajuan pelaksanaan program kreativitas mahasiswa vokasi skema pendanaan tahun 2024. Terima kasih. Oke, Saya baik. serahkan kepada tim moderator. Oke, baik. Waktu masih tersisa 40 detik untuk melakukan persiapan. Baik, terima kasih. Oke, baik. Untuk peserta nomor urut 17 dari Politeknik Negeri Jember dengan judul Solusi Inovatif Manajemen Data Kesehatan Posyandu, Bayi dan Balita menggunakan aplikasi berbasis web dan mobile dengan Ketua Rafika Dwi Safira, apakah sudah siap? Sudah siap. Baik, silakan dimulai untuk proses presentasinya. Kesehatan bukanlah keadaan yang hanya dicari, tetapi sebuah kewajiban yang harus diperjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PKMPM Politeknik Negeri Jember dengan anggota saya, Rafika Dwi Safira sebagai Ketua Tim, Insan Hidayah mewakili anggota 1, Nika Wulan Afilia mewakili anggota 2, Yanuar Ardika Rahmadani Ubaidillah mewakili anggota 3, Herawati Landara Sinaga mewakili anggota 4, dengan dosen pendamping Bapak Aji Seto Arifianto SST MT. Posyandu. Posyandu merupakan pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. Untuk meningkatkan peran posyandu dan kesehatan ibu dan balita, posyandu menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan, termasuk pendataan ibu, penimbangan dan pengukuran, pendataan pemberian imunisasi, dan juga penyuluhan kesehatan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan mitra, diketahui bahwa terdapat 5 pos posyandu di Desa Melandingan Kulon yang dibina oleh satu bidan desa yang memiliki 5 kader posyandu berbeda pada setiap posnya. Jumlah peserta posyandu bayi dan balita berjumlah 40 orang. Permasalahan yang dialami oleh mitra adalah terkait proses pendataan dan pencatatan yang masih dilakukan secara manual yang menyebabkan kesalahan dalam pencatatan dan juga seringnya kehilangan data. Kemudian juga pembuatan laporan tiap bulannya untuk dilaporkan kepada Dinas Kesehatan dilakukan secara manual yang membutuhkan waktu berjam-jam. Maka, Bapak Ibu penilai, kami mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen data kesehatan posyandu bayi dan balita berbasis website dan mobile yang dapat membantu mitra kami untuk mendigitalisasi data posyandu sehingga pendataan menjadi lebih efisien dan juga lebih efektif. Metode pelaksanaan yang tim kami lakukan yang pertama adalah penetapan baseline kegiatan, di mana pada tahapan ini tim kami melakukan penetapan mitra yang akan bersama dengan tim kami dan penetapan tujuan yang akan dicapai bersama dengan mitra. Selanjutnya yang kedua adalah mengukur permasalahan dan kebutuhan mitra, di mana pada tahapan ini tim kami melakukan tahapan observasi dan wawancara kepada bidan dan kader posyandu mitra. Selanjutnya yang ketiga adalah langkah strategis merealisasikan kegiatan, di mana pada tahapan ini tim kami melakukan sosialisasi, pelatihan, dan kepuasan penggunaan program posyandu. Yang terakhir adalah evaluasi untuk melihat seberapa berpengaruh program yang kami buat untuk mitra. Selanjutnya adalah jadwal merealisasikan kegiatan, di mana pada tanggal 27 Januari 2024 tim kami melakukan wawancara dengan kader posyandu, disusul pada 4 Mei melakukan wawancara dengan bidan. Selanjutnya pada 18 Mei tim kami melakukan sosialisasi dan pelatihan aplikasi kepada bidan desa dan bidan promkes. Disusul pada 9 Juni tim kami melakukan sosialisasi dan pelatihan aplikasi kepada kader posyandu. Selanjutnya pada 11 Juni tim kami melakukan sosialisasi dan pelatihan aplikasi dengan masyarakat. Selanjutnya, pada 11 Juli, tim kami melakukan penilaian kepuasan penggunaan aplikasi posyandu dan pemberian buku pedoman mitra. Hingga yang terakhir, evaluasi program yang dilaksanakan pada 20 Juli tahun 2024. Baik, saya akan menjelaskan kegiatan yang telah dilaksanakan PKMPM kami setelah pendanaan. Yang pertama, sosialisasi dan pelatihan dengan Bidan Posyandu Desa Melandingan Kulon pada tanggal 18 Mei 2024. Pada kegiatan ini, kami memberikan informasi kepada bidan tentang aplikasi pendataan secara digital. Yang kedua, sosialisasi dan pelatihan dengan kader Posyandu pada tanggal 9 Juni 2024. Tim mensosialisasikan dan melatih kader posyandu dalam penggunaan aplikasi. Yang ketiga, sosialisasi dan pelatihan dengan masyarakat posyandu pada tanggal 11 Juni 2024. Mitra masyarakat kami latih agar bisa menggunakan dan menyadari akan pentingnya pemantauan kesehatan bayi balitanya menggunakan aplikasi. Yang keempat, penilaian kepuasan pengguna aplikasi dan pembagian buku pedoman pada tanggal 11 Juli 2024. Tim memperoleh penilaian kepuasan dari bidan, kader, dan masyarakat, serta memastikan bahwa implementasi teknologi kami telah memenuhi kebutuhan mereka. Berikut adalah video dokumentasi semua kegiatan pengabdian tim PKM kami kepada Mitra Posyandu Desa Melandingan Kulon. Aplikasi posyandu ini sangat berperan penting untuk khususnya posyandu di desa ya, karena aplikasi ini bisa bermanfaat untuk kepentingan posyandu seperti jadwal posyandu untuk jadwal berikutnya. Terus kita bisa merekap data balita dan bayi di aplikasi tersebut. Juga aplikasi ini juga bisa lebih gampang untuk kita mendata hasil imunisasinya dan juga jadwal imunisasi selanjutnya. Sangatlah bermanfaat karena untuk mempermudah kita untuk mendata semua balita di posyandu di Melandingan Kulon. Ya, karena dengan mudah saya bisa memantau perkembangan anak saya seperti berat badan, tinggi badan, dan juga ada info-info seperti ciri-ciri makanan seimbang dan bisa mengetahui info-info lewat aplikasi itu. Selanjutnya yaitu evaluasi program. Gambar berikut adalah gambar grafik hasil evaluasi program kepada bidan, kader, dan ibu balita setelah aplikasi diimplementasikan. Hasil evaluasi program ini didapatkan dari penilaian kepuasan mitra menggunakan kuesioner.
Selanjutnya, program kami memberikan manfaat bagi mitra, baik dalam ruang lingkup sosial maupun teknologi. Dalam ruang lingkup sosial, mempermudah bidan dan kader melakukan pencatatan dan pendataan kegiatan posyandu serta pembuatan laporan kepada Dinas Kesehatan. Juga, orang tua dapat dengan mudah memantau pertumbuhan serta perkembangan bayi balita, bahkan dapat memperoleh informasi dan edukasi tentang kesehatan melalui aplikasi, website, dan mobile yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Sedangkan dalam ruang lingkup teknologi, pengguna dapat memperoleh data pertumbuhan bayi dan balita, juga informasi yang akurat, valid, dan terkini tentang kegiatan pelayanan posyandu, seperti jadwal kegiatan posyandu. Selanjutnya, yaitu luaran program kami. Yang pertama, laporan kemajuan. Yang kedua, buku pedoman mitra. Yang ketiga, akun media sosial berupa Instagram. Yang keempat, yaitu hak kekayaan intelektual atau HKI sebagai luaran tambahan program kami. Yang kelima, yaitu laporan akhir. Rencana kegiatan selanjutnya dari program PKMPM kami dengan Mitra Masyarakat Posyandu Melandingan Kulon, Kecamatan Melandingan, Kabupaten Situbondo. Pada tahun 2024, tim kami nantinya akan melakukan pelatihan sumber daya manusia pada admin sistem dan penyusunan buku panduan maintenance untuk admin. Pada tahun 2025, kami nantinya akan menambahkan fitur untuk persiapan implementasi aplikasi dalam 5 pos posyandu di dalam satu desa Melandingan Kulon. Pada tahun 2026, kami akan melakukan implementasi aplikasi di satu desa dan upgrade fitur untuk persiapan implementasi aplikasi di satu kecamatan Melandingan. Pada tahun 2027, jika tim kami sudah berhasil melakukan implementasi aplikasi di satu desa, nantinya tim kami akan mulai mengimplementasi aplikasi di satu kecamatan Melandingan dan security data. Untuk selanjutnya, rekapitulasi pendanaan. Tim kami telah disetujui oleh Simbol Mawa sebesar 7 juta dan biaya inken dari Politeknik Negeri Jember sebesar Rp450.000 untuk jenis pengeluaran yaitu bahan habis pakai dengan persentase 52%, sewa dan jasa dengan persentase 15%, transportasi lokal dengan persentase 18%, dan untuk jenis pengeluaran lain-lainnya masih mencapai persentase 13%. Dan jumlah dana yang sudah terpakai sebesar Rp6.828.500. Untuk sisa dana saat ini yaitu Rp171.500, di mana sisa dana tersebut kami pakai untuk adsense pada tanggal 12 Agustus. Jadi seperti yang kami sudah paparkan di atas bahwa aplikasi yang kami kembangkan menjadi solusi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mitra, serta memberikan kemudahan bagi mitra dalam melaksanakan kegiatan posyandu. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Politeknik Negeri Jember, dan juga dosen pendamping, serta kader, bidan, dan masyarakat Desa Melandingan Kulon, Situbondo. Kami siap lolos Timnas ke-37. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih tersisa waktu kurang lebih 40 detik. Bagaimana Ibu Reviewer, kita lanjutkan ya untuk sesi diskusinya. Mungkin untuk Bu Ani, silahkan Bu. Baik, terima kasih Mas Bagas. Terima kasih ya adik-adik ya, presentasi mengenai website dan mobile aplikasi ya untuk Posyandu ini. Ya. Sebetulnya mitranya ini adalah siapa secara jelas? Adik-adik bisa sampaikan. Masyarakat Melandingan Kulon, Ibu. Siapa yang disebut dengan masyarakat? Mitra kami ada bidan desa, kemudian kader posyandu, dan juga ibu balita di Desa Melandingan Kulon, Ibu. Oke ya, kalau ini mitranya sekian banyak ya, yang saya khawatirkan itu mungkin akan terjadi karena adik-adik sudah membuat satu website. Websitenya jadi ya, dan mobile Sudah. Ya, website dan mobile application ya. Jadi ada dua yang dibuat ya. Iya, Ibu, Website benar. untuk siapa? Mobile aplikasi untuk siapa? Aplikasi website ini digunakan oleh kader posyandu dan juga bidan desa, sedangkan untuk aplikasi mobile digunakan oleh ibu balita, Ibu. Oke, siapa di desa yang akan merawat aplikasi websitenya? Baik, Ibu. Jadi nanti kami akan melakukan pelatihan kepada satu kader posyandu untuk menjadikan admin sistem. Jadi nanti yang menjadi admin sistem di
satu per pos itu adalah satu kader posyandunya, Ibu. Ya, ini yang sering menjadi masalah ya, karena setiap kali kita membangun website ya, dan sudah sering di tempat-tempat lain juga sama ya, kami akan berikan pelatihan, yang ada websitenya itu malah terhenti gitu ya, tidak pernah diupdate, fiturnya akan selalu sama, dan penggunanya yaitu terus sampai akhirnya tidak digunakan ya, itu yang sering terjadi. Nah, saya juga melihat buku pedoman yang disampaikan yang sudah dibuat oleh adik-adik ya. Buku pedomannya ini tidak secara spesifik menjelaskan bagaimana perawatan untuk websitenya ini. Apakah ada pengembangan website atau ada apa ya? Eh, ada bagian khusus bagaimana fitur merawat website tersebut ya. Namanya nanti apa gitu ya. Nah, ini tidak ada. Hanya ada manajemen pelatihan. Manajemen pelatihan kalau saya bayangkan melatih dan sudah, tapi tidak mengelola website secara berkelanjutan sampai selesai gitu. Itu tidak ada ya di buku pedomannya. Jadi tolong dipastikan ketika website ini sudah ada ya, dan ini sangat membantu, tetapi tidak ada orang yang akan merawat, ini menjadi sia-sia. Ya, itu satu untuk website. Yang kedua, untuk mobile application ya, yang akan digunakan oleh orang tua. Ya, ini juga sama. Apakah akan ada orang nanti seperti itu? Tetapi di buku pedoman yang adik-adik buat juga tidak ada, ya. Bagaimana merawat mobile application ini, ya, betul nggak? Baik Ibu, jadi di tahap keberlanjutan kami pada tahun 2024 ini, dari bulan September sampai nanti akhir Desember, selain kami melakukan pelatihan kepada sumber manusia atau masyarakat di Desa Mandingan, kami juga akan mempersiapkan sebuah buku panduan maintenance untuk digunakan oleh admin sistemnya, Ibu. Ini programnya di PKM, bukan di program yang lain. Sehingga yang saya lihat di program PKM harus sudah jelas. Jangan sampai nanti, oh itu nanti di program lanjutannya tidak bisa. Ya adik-adik ya. Jadi tolong di program ini harus ada bagaimana maintenance dari website dan mobile application itu. Ya, dan itu harus masuk di dalam buku panduan yang sudah adik-adik buat ini. Gitu. Ya, jadi jelas siapa pengelolanya. Dan pastikan yang dikatakan mitra itu tidak semua masyarakat. Ya, ada masyarakat, ada bidan, ada siapa lagi tadi? Ada 3 kalau saya nggak salah. Kalian jawab. Kader, Ibu. Kader ya, ada 3 ya. Apakah itu? Tidak bisa. Jadi satu organisasi mitranya misalnya pengurus posyandu gitu ya. Nah itu yang namanya mitra gitu ya. Itu dari saya, tolong ditambahkan ya. Oh satu lagi, adik-adik mencantumkan pembelian ATK mencapai 1,9 juta. Padahal di dalam pedoman itu tidak dibolehkan sebanyak itu ya. Nah ini tolong nanti disesuaikan supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari ya. Itu tolong nanti ditanyakan ke pengelola di kampus adik-adik ya. Itu Baik, dari Ibu. saya. Terima Terima kasih. Saya berikan ke Mas Hilmi, silakan. Baik, terima kasih Bu Ani. Teman-teman dari Polisi ini ya, Politeknik Negeri Jember. Saya ucapkan selamat sudah ada di tahap ini. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pertama adalah ini ya, sama dengan Bu Ani, melanjutkan dari Bu Ani ya. Apa yang bisa meyakinkan kalian atau meyakinkan kami bahwa aplikasi ini akan terus digunakan gitu ya. Kalau misalnya kita contoh kayak mobile JKN gitu ya. Mobil JKN itu kan jarang sekali digunakan, tapi kemudian itu digunakan ketika setiap pasien yang akan datang ke puskesmas ya, itu harus mendaftar dulu online di sana. Nah, kalau kalian ini apa yang membuat bahwa nanti masyarakat ini pasti akan menggunakan ini terus gitu? Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Yang meyakinkan kita, aplikasi kita dipakai oleh mitra karena aplikasi ini dibuat gara-gara kebutuhan mitra, Bapak. Oke, maksud saya yang menjamin masyarakat akan mau tuh loh, susah payah untuk ngisi itu kan.
kalau masyarakat bawa cuma datang ke apa namanya, misalnya ada yang tidak punya HP gitu kan, tidak semuanya punya HP misalnya, atau kemudian tidak ada jaringan internetnya gitu ya. Terus apa Bu Ayan tadi misalnya orang yang sudah tua gitu ya. Bagaimana mereka tetap mau gitu ya untuk menggunakan aplikasi itu? Apa yang membuat mereka tuh secara langsung dalam tanda kutip itu terpaksa gitu ya untuk kemudian menjadi biasa menggunakan aplikasi. Baik, Bapak, saya akan menjawab. Yang pertama, dengan menggunakan aplikasi mobile ini, orang tua bisa mendapatkan informasi terkait kegiatan posyandu seperti jadwal posyandu. Dikarenakan sebelum adanya aplikasi ini, untuk pemberitahuan jadwal posyandu itu mulut ke mulut atau dari kader, kemudian ke masyarakat, di mana setiap bulannya tanggal posyandu itu tidak selalu sama. Kemudian dengan menggunakan aplikasi ini juga, orang tua balita bisa melihat jadwal posyandu secara real time dan juga terkini, kemudian bisa memantau tumbuh kembang anak atau balita mereka, kemudian juga bisa mendapatkan banyak sekali edukasi terkait kegiatan posyandu dan kesehatan yang lain-lainnya. Oke, oke, oke. Berarti ada notifikasinya ya di aplikasi itu ya. Iya, Muncul Bapak. notifikasi. Iya, Bapak, Di terdapat di pedoman sudah disampaikan itu, pedoman mitra itu bahwa ada muncul notifikasi. sudah Bapak untuk Seperti kalau terkait terkait jadwal itu tampil di bagian halaman utama atau home di aplikasi mobile. bukan bukan itu maksud saya. Kalau kita kan belum tentu selalu buka aplikasi gitu kan. Maksud saya notifikasi itu yang muncul di apa di HP-nya langsung kayak misalnya kayak orang WA gitu ya. Kayak misalnya kita pakai Twitter atau mungkin apa X atau Instagram kan biasanya ada notifikasi itu yang muncul meskipun kita nggak buka aplikasi. Nah, di aplikasi kan apakah seperti itu? Untuk notifikasi belum ada, Bapak. Ya, karena kan yang membuat mereka mau ngecek itu kan dari mana mereka akan tahu bahwa ada info posyandu gitu kalau nggak ada notifikasi kan belum tentu mereka buka. Jangan-jangan nanti ada yang ngomong dulu, nanti ada info posyandu, coba dibuka aplikasinya kan dari mulut ke mulut lagi itu nantinya jadinya. Gitu kan kalau kalau ada notifikasi tanpa ada mulut ke mulut mereka buka HP, ada notifikasi nih gitu ya bahwa bentar lagi akan ada posyandu gitu ya. Kalau tidak ada itu, apa yang membuat orang akan membuka aplikasi itu gitu ya? Kalau ternyata dibuka hari ini nggak ada jadwal, nggak ada jadwal itu kan. Nah, jadi mungkin ke depannya itu bisa ditambahkan ya sebagai salah satu yang membuat aplikasi itu bisa terus digunakan. Dan tadi yang saya maksud itu sebagai jaminan akan dilaksanakan misalnya contohnya ya, jadi kalau pasien atau balita yang datang ke posyandu tanpa sebelumnya booking dulu di aplikasi, maka tidak bisa dilayani misalnya. Nah, itu salah satu cara agar mau tidak mau warga harus pakai itu gitu ya. Nah, akhirnya terpakailah aplikasi itu berkelanjutan. Nah, tinggal nanti apakah ya pihak posyandunya bisa berkomitmen ya untuk melakukan itu. Jangan-jangan nanti wah gak enak tetangganya sendiri ya wes gak apa-apa. Nah, akhirnya lama-lama jadi tidak dipakai gitu ya. Terus kemudian ini kalau waktu sudah mau habis, saya sedikit langsung ke saran saja. Selain notifikasi tadi adalah bagaimana cek validan dari pengguna gitu ya. Kan pengguna bisa mengisi data secara bebas ya. Apakah benar ini yang isi sesuai dengan orangnya gitu kan? Kalau kita di KAI Akses kan orang yang datang itu juga harus melampirkan KTP gitu kan. Bahwa benar akunnya ini sesuai dengan ini. Nah, ini kita gimana ngecek kevalidan orang yang isi itu ya. Terus kemudian tadi harusnya ada tutor sebaya ya. Kalau kalian sudah melatih dari posyandu, dari puskesmas, harusnya tidak usah melatih posyandu, biarkan puskesmas yang melatih posyandu. Yang melatih masyarakat itu harusnya ya dari posyandunya itu gitu ya. Jadi oke itu saja mungkin waktu sudah habis. Saya kembalikan kepada host. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu Reviewer dan juga rekan-rekan mahasiswa dan dosen pendamping. Dengan berakhirnya peserta kita terakhir ini, maka berakhir pula untuk acara kita pada pelaksanaan PKP PKM Vokasi tahun 2024 hari ini. Terima kasih banyak kepada semua peserta yang telah bergabung dengan kami hari ini. Kami sangat menghargai kehadiran dan partisipasi rekan-rekan semua. Hari ini kita telah menyaksikan penampilan yang sangat menarik, kreatif, dan juga inovatif. Semoga kita semua mendapatkan kebermanfaatan dalam acara ini. Terima kasih juga kepada
Bapak Ibu reviewer kita yang udah meluangkan waktunya dan juga bergabung pada hari ini. Terima kasih pada rekan-rekan mahasiswa juga sekalian. Kami berharap dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Bagas Pratama Putra dan rekan saya Nabila Pingkan pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Oke. Ibu. Terima kasih Bapak Ya, Ibu. Makasih sama-sama. semuanya ya. Makasih Mas Bagas, Izin, Terima kasih. ya Mas Mbak Terima Bagas. Pinkan, kasih. ya Terima kasih. Mas Silmi, terima kasih juga. Ya, sama-sama, Bu. Sama-sama semuanya ya. Ya, terima kasih, Bu. Jadi kita live ya sekarang ya. Ya, boleh silakan Oke, untuk meninggalkan ya. ruang Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, untuk rekan-rekan mahasiswa boleh diperkenankan untuk meninggalkan ruangan Zoom.